Selamat pagi Pak Mayong, Mas Ngurah, dan juga teman-teman yang menyaksikan secara jarak jauh. Selamat datang di diskusi bulanan Komako untuk bulan Mei yang bertema Siapkah UGM Kuliah Bauran? Melihat urgensi kuliah bauran UGM dari sisi manajemen resiko. Perkenalkan, saya Florencia Azela, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dan selaku staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Komako akan menjadi moderator pada diskusi bulanan kali ini. Sebelum memasuki ke acara utama, saya ingin menyapa kedua narasumber kita pada pagi hari ini terlebih dahulu, yaitu Pak Mayong dan Mas Ngurah. Halo Pak Mayong, Mas Ngurah. Selamat pagi. Selamat pagi, Floren. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan, Dr. Hadma Suryatmojo atau yang kerap disapa Pak Mayong akan mengisi diskusi bulanan kali ini selaku Kepala Bagian dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan beliau akan membawakan perspektif pihak universitas terkait kebijakan kuliah bauran di Universitas Gadjah Mada. Sementara Dr. Andus Igusti Ngurah Putra atau yang kerap dipanggil Mas Ngurah oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM ini akan mengisi diskusi sebagai dosen Ilmu Komunikasi UGM yang bidang pengajarannya mencakup komunikasi massa, public relations, komunikasi krisis, dan kebijakan komunikasi. Dan tentunya akan membawakan perspektif akademisi public relations terhadap persoalan kebijakan kuliah bauran di Universitas Gadjah Mada. Sekilas saja, rangkaian acara diskusi bulanan pada pagi hari ini dimulai dengan pembukaan oleh saya sebagai moderator, pemaparan materi oleh Pak Mayong selaku narasumber pertama, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Mas Ngurah selaku narasumber kedua, diikuti dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, sebelum kita menuju ke pemaparan materi dan narasumber, perlu diketahui sebenarnya apa sih alasan Komako mengangkat topik kuliah bauran ini? Kenapa topik ini penting untuk kita diskusikan? Jadi tentunya kita semua saat ini sudah terbiasa menjalani kuliah secara online atau daring. Bahkan tidak sedikit yang mulai merasa lebih menyukai kuliah daring daripada luring. Namun ternyata hasil survei dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada pada bulan April lalu menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa UGM lebih memilih kuliah bauran. Bahkan Kemendikbud juga sudah menargetkan perkuliahan tatap muka untuk dapat dibuka pada bulan Juli esok. Maka dari itu, melihat bahwa topik ini sangat relevan untuk diangkat, Komako pun mengangkat topik ini. Alasan yang pertama adalah agar seluruh sivitas akademik UGM bisa mendapatkan gambaran mengenai kesiapan UGM dalam mengadakan sistem kuliah bauran tersebut. Dan yang kedua, penting juga terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk dapat melihat dan mengkaji persoalan ini dari perspektif manajemen risiko. Kurang lebih seperti itu latar belakang dari diadakannya diskusi bulanan kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa memulai sesi materi pertama kita bersama narasumber yang pertama, yaitu Pak Mayong. Dan untuk memantik diskusi, akan saya mulai dengan pertanyaan untuk Pak Mayong nih, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama untuk Pak Mayong, sebenarnya bagaimana sih Pak keadaan nyata yang terjadi di UGM saat ini terkait aktivitas akademik UGM? Tentunya semua perkuliahan diadakan secara daring. Tapi apakah ada staf-staf yang tetap bekerja secara terbatas di kampus, atau mungkin mahasiswa boleh secara terbatas menggunakan fasilitas di kampus? Itu bagaimana Pak selengkapnya? Bisa tolong dijelaskan? Ya, oke. Terima kasih Florencia. Selamat siang Pak Ngurah dan para adik-adik mahasiswa dan juga mungkin penonton ya. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana kondisi UGM saat ini, kemudian terkait dengan apa saja aktivitas yang sudah dijalankan selama masa pandemi. Ya, jadi saya kira kita semua tahu bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020 ada kebijakan yang cukup fundamental ya, cukup disruptif dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, terkait dengan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pada saat itu muncul surat keputusan bersama 4 menteri yang menyatakan bahwa pembelajaran harus dirubah dari yang tadinya itu tatap muka kelas menjadi tatap muka secara virtual. Ya, itu kalau tidak salah sekitar pertengahan bulan Maret. Ya. Nah, dan pada minggu yang sama juga
UGM pun juga telah merespon kebijakan tersebut dengan menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar di UGM itu dinyatakan secara daring penuh. Nah, memang yang terjadi pada saat itu karena kita semua sedang dalam kondisi tidak siap untuk bisa menjalankan daring, maka memang terjadi banyak dalam tanda petik kepanikan ya. Kepanikan dari dosen karena mungkin tidak terbiasa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, meskipun sebenarnya kalau kita runtut sejarahnya, sejak tahun 2018 itu sudah ada SK Rektor tentang penyelenggaraan pembelajaran secara bauran, di mana di situ disebutkan bahwa 30% dalam kegiatan pembelajaran itu dapat dilakukan secara asinkron atau secara sinkron menggunakan aplikasi. Ya, kemudian di tahun 2019 itu peraturan SK Rektor tersebut diperbarui dengan memberikan porsi yang lebih besar mencapai 40%. Dari mana porsi itu kok dinaikkan? Itu dari hasil kajian dan survei kami yang menyatakan bahwa dosen-dosen yang sudah berani untuk mencoba menyelenggarakan KBM secara bauran itu menyatakan bahwa porsi 30% itu dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Kalau kita mau sampai 50% lebih, maka itu menurut ketentuan peraturan di Indonesia itu harus seizin Kemendikbud. Sehingga kita tidak bisa lebih dari 50%, sehingga kita tetapkan 40%. Nah, meskipun sudah ada payung SK Rektor tentang KBM bauran, tapi ternyata minat dari Bapak Ibu dosen itu belum begitu antusias karena mungkin perlu belajar penggunaan aplikasi, perlu menyiapkan materi pembelajaran secara asinkron dan sebagainya, sehingga tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Meskipun juga di tahun 2018 itu seiring dengan adanya SK Rektor KBM bauran itu, UGM sudah memfasilitasi seluruh dosen itu mendapatkan akun penggunaan aplikasi untuk sinkron secara daring, yaitu menggunakan Cisco Webex secara penuh. Ya, jadi sesungguhnya UGM itu sudah memfasilitasi semua dosen di UGM, termasuk Pak Ngurah pun juga sudah punya akun untuk menggunakan Cisco Webex. Ya, nah ternyata tidak dioptimalkan. Ya, kemudian blessing in disguise dengan adanya pandemi COVID, maka semua itu terpaksa dalam tanda petik pada waktu awal-awal itu menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada, baik Cisco Webex, kemudian Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya yang sebenarnya sudah dimiliki UGM cukup lama. Nah, akhirnya sekarang semuanya menggunakan itu. Nah, pada awal-awal pandemi itu memang kami di PIKA melakukan banyak sekali berbagai macam kajian. Kita memonitor bagaimana mahasiswa merespon. Saya masih ingat sekitar 3 bulan pertama, belum sampai 3 bulan. Maaf, 2 minggu pertama setelah ditetapkan KBM secara daring itu kami melakukan survei kepada mahasiswa dan memang respon mahasiswa cukup kaget karena mereka tidak siap dengan berbagai macam kebutuhan, harus punya gadget, harus punya laptop karena ternyata di UGM pun tidak semua mahasiswa kita itu bisa punya gadget. Ini sebuah kenyataan. Sehingga pada waktu itu kami mendapatkan banyak sekali informasi, laporan dari teman-teman dosen bahwa ada mahasiswanya yang tidak punya laptop dan tidak punya handphone yang bisa digunakan untuk Zoom maupun yang lainnya. Akhirnya pada waktu itu muncul banyak sekali gerakan dari dosen-dosen yang meminjamkan laptopnya kepada mahasiswanya. Saya kira ini baik ya. Kemudian itu berlanjut terus ya sampai pada ujian tengah semester, ujian akhir semester pun juga kita pantau datanya. Teman-teman bisa melihat semua hasil kajian dan survei kami di website pika.ugm.ac.id. Sampai kemudian dari hasil evaluasi tersebut kita menyiapkan bagaimana kesiapan untuk semester gasal 2020-2021.
Ternyata juga karena kondisi belum memungkinkan sehingga masih daring. Nah, kemudian untuk menyiapkan semester genap 2020-2021 itu sudah muncul kemudian sejak tanggal 2 Desember 2020 itu sudah ada SK Rektor, surat edaran Rektor tentang penyelenggaraan KBM secara bauran untuk semester genap 2020-2021. Ya, jadi sejak Desember 2020 itu sudah ada rekomendasi dan rujukan apa yang harus dilakukan oleh fakultas maupun unit-unit yang lain terkait dengan penyiapan penyelenggaraan pembelajaran. Nah, bagaimana teknisnya itu sangat diserahkan kepada masing-masing fakultas dan sekolah. Tetapi di sisi lain di UGM kita punya yang namanya Unit Health Promoting University. HPU yang sudah dicanangkan oleh Rektor sejak Desember 2017 itu sudah aktif untuk mendukung berbagai macam kegiatan di tingkat fakultas untuk penyelenggaraan bagaimana kegiatan akademik itu diselenggarakan secara sehat dan aman. Sehingga di tahun 2018 di semua fakultas termasuk Visipol itu sudah punya tim HPU fakultas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya memberikan panduan tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan akademik yang sehat dan aman. Itu sudah jalan, ya. Nah, sehingga tim HPU di fakultas itu yang kemudian dioptimalkan untuk mendukung dan mengawal penyelenggaraan KBM bauran. Tapi karena kondisi juga masih belum memungkinkan, maka untuk penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas secara luring itu sementara banyak fakultas yang menyatakan tidak melaksanakan secara bauran. Yang dibaurkan, yang luring itu hanya kegiatan praktikum dan praktek. Sehingga sebenarnya sejak awal tahun 2021 ya sebenarnya di seluruh fakultas, terutama yang menyelenggarakan kegiatan praktikum, kegiatan praktek, kemudian koas di rumah sakit, itu semuanya sudah jalan dengan berbagai macam protokol yang ditetapkan bersama dengan tim Satgas COVID-19 Universitas Gadjah Mada. Ya, nah mengingat karena penyelenggaraannya itu sudah mulai ada bauran, tapi untuk kegiatan kelas itu belum berjalan, ya maka kemudian kita melakukan evaluasi kembali, kita kaji lagi. Ternyata tadi yang disampaikan oleh Dek Florencia bahwa hasil survei kami yang terakhir menyebutkan bahwa 80% lebih mahasiswa itu menyatakan lebih nyaman untuk mendapatkan pencapaian kompetensi melalui kegiatan KBM luring maupun KBM bauran. Hanya 11% mahasiswa yang menyatakan dapat memenuhi pencapaian kompetensi kalau dilaksanakan secara daring penuh. Nah, artinya ini sebagai dasar di tingkat universitas untuk mendorong agar fakultas itu lebih mulai serius lagi menyiapkan penyelenggaraan KBM bauran untuk semester depan, yaitu semester gasal 2021-2022. Kenapa? Ya karena kasihan adik-adik mahasiswa kita angkatan 2020 kan belum pernah itu melihat gerbangnya UGM itu seperti apa, Balairung seperti apa, ya gedung Visipol yang megah itu seperti apa dan sebagainya. Apa iya nanti mereka akan mengalami 2 tahun tidak pernah datang ke kampus gitu ya. Kalau yang praktikum sudah datang ke kampus mereka semua. Tapi bagi ilmu soshum, sosial humaniora, nah ini kalau semuanya didaringkan terus, maka nanti secara efek psikologis bagi mahasiswa, menurut teman-teman psikologi itu akan berpengaruh. Nah, maka dari itu sekarang sudah ada tim di tingkat fakultas yang dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk menyiapkan KBM bauran. Jadi sekarang kita sedang menyiapkan bersama masing-masing fakultas di bawah koordinasi Bapak Ibu Wadek Akademik untuk menyiapkan KBM bauran di semester depan. Mungkin itu sedikit banyak cerita yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Baik, Pak.
Berarti tadi yang dari Bapak sampaikan itu memang dari tahun-tahun sebelumnya itu fasilitas itu sudah pernah dirintis ya, sudah ada fasilitas dasarnya, dan akhirnya berguna ketika kemarin kita semua harus mengalami kegiatan perkuliahan secara online. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebenarnya bagaimana ini mengenai tahapan dan kebijakan-kebijakan yang akan atau sedang diterapkan oleh pihak UGM untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan teknis dan protokol apabila akan diadakan kuliah bauran itu apa saja Pak? Jadi tadi berikut sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan lalu rencana-rencana. Nah itu cara mengkomunikasikannya ke seluruh sivitas akademik UGM seperti apa? Mungkin baik komunikasi ke sivitas akademik, bisa juga ke orang tua mahasiswa atau pemerintah daerah hingga ke publik secara umum, misalnya di media sosial, itu caranya seperti apa ya Pak? Ya, sebenarnya kalau urusan komunikasi itu kan kita sudah punya jalur yang banyak sekali ya sekarang. Saya ambil contoh saja, sejak mulai adanya surat edaran rektor tersebut, itu sebenarnya selalu dikomunikasikan kepada fakultas. Dan fakultas pun kalau kami melihat laporan dari beliau-beliau Bapak Ibu Wakil Dekan, itu sudah mengkomunikasikan kepada mahasiswa melalui jaringan unit-unit mahasiswa yang ada di tingkat fakultas dan juga kepada orang tua mahasiswa dengan caranya masing-masing ya. Ada yang bersurat, kemudian ada yang diajak pertemuan orang tua mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi bagaimana komunikasi itu disampaikan. Termasuk juga penggunaan media komunikasi. UGM punya banyak sekali media komunikasi, mulai dari website, kemudian juga ada Instagram, ada YouTube, dan itu semuanya terus berusaha untuk memberikan informasi secara detail kepada mahasiswa, kepada orang tua mahasiswa tentang bagaimana UGM itu menyiapkan untuk bisa menerima mahasiswa di semester depan dan mereka bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus. Sekali lagi, semua perencanaan yang sudah dilakukan, baik di tingkat universitas maupun fakultas, itu ada S dan K yang berlaku. S dan K yang berlaku yaitu kondisi terupdate bagaimana status COVID di wilayah UGM dan juga Yogyakarta. Kalau itu tidak kondusif, tentunya nanti Pak Rektor akan punya kebijakan lain yang sebenarnya ini sangat tidak diharapkan oleh mahasiswa, juga termasuk oleh orang tua mahasiswa, karena mereka inginnya segera untuk bisa mengikuti kegiatan bauran. Ya, jadi urusan penyampaian informasi saya kira seluruh pihak di UGM dan fakultas itu juga sudah melakukan dengan cara masing-masing. Jadi kalau dirasa ada orang tua atau ada mahasiswa yang merasa belum mendapatkan informasi, ini masih jadi pertanyaan besar bagi kami. Si mahasiswa itu jangan-jangan nggak punya sosial media gitu ya, atau jangan-jangan karena nggak punya gadget sehingga nggak tahu bagaimana perkembangan informasi yang ada di UGM. Saya kira gitu, Dek. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama ini Pak. Bagaimana sistem evaluasi yang akan dijadikan parameter oleh UGM nantinya dalam melihat keberhasilan komunikasi dan eksekusi kuliah bauran? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Ya, evaluasi tentunya akan dilakukan kalau sudah dilaksanakan. Ya, kuncinya kan di situ. Jadi nanti kalau misalnya ini pelaksanaan KBM bauran itu memang benar-benar sudah dilaksanakan oleh semua fakultas, maka tentunya ini nanti kita bisa lakukan evaluasi. Apakah evaluasi itu harus dilakukan di tingkat universitas? Sangat tidak, ya. Karena masing-masing fakultas itu punya gaya dan protokol penyelenggaraan KBM bauran yang boleh berbeda-beda. Tapi ada dasar-dasar protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar. Ini sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19 UGM. Ya, sehingga nanti proses monitoring, proses evaluasi penyelenggaraan itu nanti diserahkan kepada tim KBM bauran yang sudah ada dan dibentuk oleh fakultas masing-masing. Nah, jadi tim KBM bauran fakultas itu tidak hanya menyelenggarakan, tapi juga melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi. Yang dilakukan di tingkat universitas tentunya adalah mengkombinasikan berbagai macam monitoring dan evaluasi yang sudah ada
entah nanti melalui survei, entah nanti melalui diskusi dengan para koordinator di tingkat fakultas. Jadi prinsipnya Monef tetap akan kita lakukan, syaratnya KBM Bauran dilaksanakan. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti memang semuanya itu kebanyakan kebijakan dan protokol dan peraturan yang akan dilaksanakan itu memang tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing fakultas ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Dengan jawaban Pak Mayong barusan tadi, maka sesi pemaparan materi oleh narasumber pertama sudah selesai. Namun sebelum kita menyudahi, apakah Pak Mayong masih ingin menambahkan sesuatu Pak terkait kebijakan kuliah bauran di UGM ini untuk memperjelas ke teman-teman yang akan menonton nanti terkait teknis mungkin Pak? Ya, saya kira terkait teknis ya, ini sekarang semua fakultas dan sekolah itu sedang berpacu untuk menyiapkan bagaimana KBM Bauran itu diselenggarakan. Kami, PIKA selaku koordinator penyiapan KBM Bauran di tingkat UGM, itu setiap minggu kami selalu berkoordinasi dengan tim KBM Bauran tingkat fakultas dan sekolah. Ya, sampai kami melakukan serial FGD, serial sharing, untuk misalnya besok ini tanggal 8 Juni, ini kami akan menyelenggarakan sharing terkait dengan bagaimana penyiapan yang sudah dilakukan oleh masing-masing klaster di UGM. Ada 4 klaster, maka setiap klaster nanti akan sharing apa yang sudah disiapkan oleh klaster Saintek, apa yang sudah disiapkan oleh klaster Sosdum, dan sebagainya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah untuk memberikan inspirasi bagi fakultas yang lain ketika mereka akan melakukan penyelenggaraan KBM Bauran. Jadi nanti harapannya semua itu akan punya cara masing-masing yang tentunya cara masing-masing itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, mungkin kalau di bidang Soshum, divisi Pol, mungkin kebutuhan praktikum tidak ada ataupun ada dalam batas tertentu. Saya kira nanti juga penyelenggaraan berbeda dengan teman-teman dari kedokteran, misalnya teman-teman dari teknik dan sebagainya. Jadi prinsipnya UGM selalu berusaha untuk memberikan fasilitas dalam kegiatan pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas di masing-masing fakultas dan sekolah. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Mayong. Berarti sekian sesi pertama kita bersama Pak Mayong sudah selesai. Tapi tentunya nanti kita akan ada diskusi lagi bersama dengan Pak Mayong sekaligus Mas Ngurah di sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Ya, untuk sekarang kita akan langsung beralih saja ke sesi pemaparan materi oleh narasumber kedua kita, yaitu Mas Ngurah. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, Mas. Untuk memulai sesi pemaparan materi bersama Mas Ngurah ini, pertanyaan pertama adalah, apakah manajemen risiko merupakan langkah yang tepat dalam mengidentifikasi potensi resiko dan perubahan yang nantinya akan membawa konsekuensi positif ataupun negatif bagi UGM dalam memulai kuliah bauran? Bisa tolong dielaborasikan, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, saya kira memang mau nggak mau, saya kira memang manajemen risiko salah satu yang harus diterapkan dalam konteks pandemi ini ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kan dalam setiap organisasi saya kira memang idealnya itu sudah harus ada apa yang disebut sebagai manajemen risiko ya. Dan sayangnya mungkin ya, karena ini kan pandemi ini kan, walaupun kalau saya baca di berbagai ini misalnya di laman New Scientist misalnya, sudah ada yang sejak lama ya, bertahun-tahun sudah ada sebenarnya yang mengingatkan bahwa akan terjadi seperti pandemi ini, tapi nampaknya kan tidak ada yang pernah menyiapkan gitu ya. Barangkali juga karena memang peringatan-peringatan seperti itu kan sering sekali memang tidak begitu jelas, tidak begitu pasti gitu ya, sehingga orang menganggap ya seperti sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, walaupun ada misalnya ya mungkin terjadi, tapi lalu apa yang harus dilakukan, karena memang sepertinya tidak ada kepastian akan
bentuk dari pandemi itu seperti apa gitu. Saya kira ini yang mungkin menyebabkan apa namanya kita kelabakan, walaupun tadi sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mayong, mungkin sebenarnya UGM sudah menyiapkan, tapi kan bukan dalam konteks menghadapi resiko pandemi kan gitu ya. Jadi bahwa kuliah itu bisa bauran itu UGM syukurnya sudah membuat itu, tapi saya kira kan bukan dalam konteks akan ada pandemi seperti ini, tapi lebih sebagai usaha untuk mengantisipasi apa antara lain kemajuan teknologi yang memungkinkan lalu orang itu bisa kuliah dengan cara yang tidak seperti mainstream harus datang ke kampus misalnya. Karena dosen sendiri mungkin juga misalnya kan ada beberapa yang punya kesibukan luar biasa dan tidak selalu bisa datang ke kampus ya. Salah satu misal teman saya di HI misalnya Mas Muadi itu ya, dia salah satu yang sudah cukup lama juga menyelenggarakan kuliah bauran karena seringnya apa namanya pergi keluar atau sering sekali tidak ada di kampus, padahal jadwal ngajar itu harus setiap minggu kan. Nah, justru apa namanya dengan kuliah bauran jangan sangat terbantu gitu ya. Jadi, tapi kan bukan dalam konteks menghadapi risiko adanya pandemi gitu. Jadi UGM syukurnya sudah demikian, walaupun seperti yang dikatakan oleh Pak Mayong sendiri, saya sendiri sebenarnya kurang mengantisipasi juga untuk apa namanya kuliah bauran itu, walaupun sudah punya akun misalnya, sudah ikut apa namanya Elisa dan yang apa namanya belakangan apa namanya lupa saya namanya ini Helok ya sudah mulai juga ya. Ini biasanya yang muda-muda cukup membantu karena saya juga termasuk dosen tua ini kadang-kadang kan juga istilahnya telat ya apa namanya gaptek itu di teknologi ya, tapi sebenarnya sudah mulai ya. Jadi artinya di sini ada, cuman tidak dalam konteks seperti yang manajemen risiko seperti yang benar-benar dasarnya bahwa akan ada pandemi kan gitu. Nah ini barangkali bukan kesalahan UGM sendiri ya, bukan kesalahan UGM sendiri. Saya kira karena memang tidak satu orang pun saya kira siap, tidak ada satu organisasi pun yang sudah menyiapkan. Setahu saya mungkin ada yang ini ya sudah mengantisipasi ya dengan berbagai ini ya. Apa namanya akan ada pandemi ini. Jadi sebenarnya ya mau nggak mau saya kira memang siapapun ya harus berbicara tentang manajemen risiko sekarang dalam konteks ya syukur ya apa namanya dengan pandemi ini kita bisa belajar begitu ya bahwa sebenarnya kan pada tingkat individual pun sebenarnya tiap orang sudah apa namanya sudah berpikir tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi misalnya ya pada level individual. Itulah misalnya kenapa orang ikut asuransi misalnya kan itu kan cara untuk kalau ada sesuatu itu ya risikonya harus gimana caranya mengatasi, gimana caranya agar tidak down misalnya ya. Dan saya kira dalam konteks pandemi ini memang karena sifatnya sistemik dan juga apa namanya berkembangnya begitu rupa ya sehingga kemudian ya kalau misalnya dulu pernah dicanangkan misalnya di awal semester ini kan kalau nggak salah itu di Sospol di Dispol misalnya itu sudah maunya di apa 7 pertemuan sebelum UTS ya itu sepenuhnya daring begitu ya. Lalu kemudian setelah UTS akan dilihat perkembangannya. Itu. Jadi nah dalam kenyataannya kan toh tetap juga dilakukan secara daring itu belum bisa apa namanya bergerak ke bauran mungkin karena risiko yang akan dihadapi terlalu berat itu ya. Jadi sehingga akhirnya tetap kemudian dilakukan secara daring ya belum mengikuti apa namanya bauran walaupun untuk bidang komunikasi sebenarnya kan ada praktikum juga gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi mungkin bisa juga melakukan bauran kalau mau, cuman masalahnya barangkali juga apa namanya kesiapan
untuk itu masih belum ini kita gitu, belum menyiapkan diri karena praktikumnya mungkin agak berbeda dengan praktikum dengan teman-teman di MIPA yang mungkin sepenuhnya ada di lab misalnya. Sementara praktikum kita di komunikasi kan kalau misal dia harus melakukan produksi video misalnya, ini kan bisa jadi produksi video harus keluar misal untuk nyari objek misal yang kemudian bersentuhan dengan masyarakat. Ini yang mungkin menyebabkan lalu akhirnya tetap menggunakan model daring begitu ya. Nah, menurut saya ya memang ya harus menggunakan itu karena dalam konteks pandemi ini kan sebenarnya atau dalam konteks ini ya manajemen risiko kan memberikan kita pedoman bahwa yang utama dan paling penting itu kan adalah bagaimana menjamin keselamatan orang gitu ya. Jadi ini yang saya kira menjadi apa namanya pedoman penting, pedoman pertama dan utama saya kira. Jadi dalam konteks ini perkuliahan pun kan harus kemudian apa namanya mengutamakan gitu ya, mengutamakan dalam konteks kebijakan ini saya kira yang paling diutamakan adalah bagaimana menjamin keselamatan semua orang ya, mahasiswa, dosen, tenaga pengajar, apa namanya tenaga tendik misal dan juga saya kira juga tidak hanya akademika apa namanya sivitas akademika juga ya karena bagaimanapun juga mahasiswa ini kan berasal dari berbagai tempat. Jadi kalau misalnya dilakukan kuliah apa namanya bauran pun nanti kan ya saya kira juga harus diperhitungkan bagaimana mereka-mereka yang berasal dari daerah-daerah zona merah misalnya ketika harus datang ke Jogja misalnya malah mungkin biayanya menjadi lebih mahal gitu ya karena mereka harus antigen misalnya ya syukur kalau ada jinus misal dipakai yang murah ya tapi kalau mereka harus ini antigen apalagi misalnya harus sampai di sini harus misalnya karantina misalnya kan itu untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi begitu ya. Jadi kalau memang mau kuliah bauran, saya kira memang ya diperhitungkan benar manajemen risikonya. Saya kira memang harus sampai ke situ karena prinsip pentingnya kan bagaimana menjamin keselamatan seluruh masyarakat sebenarnya seluruh orang kan gitu. Tidak hanya kita tidak hanya bicara apa namanya sivitas akademika, tapi juga warga masyarakat karena bagaimanapun juga mahasiswa kita itu kan orang yang berasal dari berbagai tempat yang kita nggak tahu apa namanya status kesehatannya, status pandeminya misalnya benar-benar saya kira harus diperhitungkan kalau misalnya apa namanya harus bauran gitu mereka datang mereka kos dan juga berinteraksi di kos kayak apa misalnya kan apakah sudah siap. Nah, mungkin di kampus bisa saja. Saya kira kalau kita ke kampus, kalau Floren ke kampus, Anda bisa lihat di situ ya, kampus kita sudah menyiapkan berbagai inilah gitu ya, apa namanya, secara fisik bisa diatur sedemikian rupa gitu ya. Ada tempat cuci tangan, ada bahkan duduk pun sudah ada ininya. Saya kira kampus siap dari sisi itu. Tapi yang berat itu kan mengatur perilaku orang gitu ya. Ya mengatur perilaku orang ini ya yang ini apa namanya kita lihat sendiri misal bagaimana orang sudah disuruh menjaga jarak tetap saja mereka susuan gitu. Ini kan juga perlu ini mengubah kebiasaan orang itu yang tidak mudah saya kira. Kalaupun misalnya di kampus bisa seperti itu ya direkayasa mereka ya harus apa namanya jaga jarak, ini misalnya harus periksa suhu tubuh, misalnya semua saya kira sudah ada itu di kampus begitu ya. Kalau kita ke kampus kan sudah ini ya. Tapi begitu kita berbicara tentang interaksi antar orang ini yang saya kira tidak semudah mengatur tadi. Misalnya Anda harus naik lewat satu tangga, turun lewat tangga lain, itu kan sudah ini. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka akan bisa tertib seperti itu gitu ya. Pasti akan muncul juga apa namanya perilaku-perilaku yang justru bukan mengurangi risiko gitu, tapi mungkin malah menambah risiko gitu ya.
Nah, cuman masalahnya mungkin dari sisi karena mereka anak-anak muda barangkali ya, kan risiko terbesarnya mungkin adalah pada mereka-mereka yang seperti umur-umur saya lah kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu walaupun mungkin di dosen ini kan sebagian semua hampir ya yang lansia dosen ini saya kira udah divaksin 2 kali ya Pak Mayong ya. Jadi sebenarnya cuman karena juga seperti apa namanya ya, sepertinya ada kok nggak ada jaminan gitu ya bahwa vaksin itu akan mencegah kita dari tertular virus itu karena agak ini juga gitu menyebabkan kemudian akhirnya pengambil kebijakan pun ragu kalau vaksin aja belum ini berarti kan kita belum mengurangi risiko sepenuhnya kan gitu. Kecuali misalnya vaksin itu memang menjamin orang tidak akan tertular gitu mungkin akan lain ininya. Ini karena informasi-informasi juga masih belum bisa menjamin kepastian bahwa dengan apa yang kita lakukan risiko itu akan bisa diminimalisir itu kan ini kan persoalan tersendiri juga begitu ya. Jadi kalau kita kan pemerintah kan sudah mengantisipasi ya dengan membuat kebijakan misalnya ASN atau dosen misalnya guru misalnya itu diberi fasilitas pertama untuk vaksin tapi juga dalam perkembangannya kita belum bisa menjamin sepenuhnya gitu bahwa mereka yang sudah tervaksin ya. Nah ini ya yang masalah juga gitu. Jadi saya kira memang mau nggak mau ya tetap si pengambil kebijakan ini gimana caranya untuk mencegah itu tadi prinsip-prinsip utamanya kan menjamin keselamatan dari warga masyarakat semuanya bukan hanya pihak kampus karena kita tidak bicara kampus saja karena yang namanya mahasiswa itu kan berinteraksi dengan apalagi di Jogja ini kan begitu mereka datang di Jogja mungkin malah lebih ini gitu ya kalau kita lihat anak-anak muda ini kan luar biasa ininya dan jangan lupa bahwa kalau menurut banyak informasi yang saya terima dari teman-teman yang kena COVID itu sebagian itu justru mereka tertular dari anaknya sendiri gitu ya. Jadi beberapa teman saya yang kena COVID itu dia cerita, saya kayaknya nggak di rumah terus gitu. Tapi anaknya ini yang sering karena salah satu anaknya kerja di luar gitu ya, kuliah begitu ya, dan juga sering keluar begitu ya. Justru mereka ini yang ini. Nah ini resiko yang mungkin juga perlu diperhitungkan begitu. Jadi orang tuanya di rumah tapi anaknya yang kemudian keluar banyak gitu dan itu yang terjadi ininya ini kan juga perlu diperhitungkan gitu jadi saya kira ya memang harus mau nggak mau siapapun ya harus berpikir tentang itu karena risknya terlalu besar kalau misalnya mengambil ini ya memang tentu kemudian ada perhitungan lain juga ya yang harus di ini ya bahwa apakah kemudian dengan kuliah daring ini efektivitas pembelajaran bisa terjamin kan gitu. Itu kan memang kita saya kira di dunia pendidikan tentu juga sudah berpikir saya kira Pak Mayong yang ada di PIKA saya kira juga sudah ini melakukan banyak kajian begitu ya. Karena bagaimanapun juga kuliah daring ini kan belum menjamin ya apalagi dalam kenyataannya kita kan memang belum siap sepenuhnya gitu karena seperti yang saya alami sendiri misalnya kuliah daring begitu kita sarankan dalam rencana pembelajaran literaturnya seperti ini dan semuanya tidak ada dalam file digital gitu kita nggak bisa bagi begitu jadi ini juga problem serius gitu ya jadi walaupun kita suruh mereka harus baca ini tapi mereka nggak ada di ini mereka. Jadi dicari di ini kan ini juga problem serius dalam konteks pembelajaran karena kita kan di dunia pendidikan tinggi kan tidak hanya menyiapkan materi dari dosen tapi sebagian pembelajaran itu kan melalui pembelajaran mandiri bahkan mungkin kalau di universitas mungkin 75% saya kira pembelajaran itu mungkin justru dilakukan secara mandiri gitu. Dari dosen itu mungkin hanya 25% aja gitu. Tapi yang kita lihat itu adalah ketika mereka kita suruh kamu harus baca ini chapter ini semuanya dalam bentuk fisik bukunya gitu kan kita
perpustakaan kita juga belum siap gitu. Jadi support services-nya juga, kalau tadi Pak Atma bilang, Pak Mayong bilang, ya kita udah nyiapkan gitu, tapi berkaitan dengan sumber-sumber pembelajaran yang juga saya kira masih sebagian besarnya adalah berupa hard copies gitu. Jadi memang saya kira universitas sudah berlangganan juga yang ini dalam bentuk digital ya, tapi banyak sekali. Ini yang mungkin dalam konteks mengatasi ini saya kira memang perlu dipikirkan juga untuk mensinkronkan ya apa yang disarankan dosen dengan apa yang dilanggan. Ini yang menurut saya juga masih, kalau di UGM masih belum sepenuhnya sinkron ya. Bagaimana perpustakaan membeli buku yang tidak pernah dirujuk oleh dosennya kan gitu. Jadi kalau di luar saya kira dosen itu kan mengusulkan buku ke perpustakaan ya, sebagai rujukan, lalu perpustakaan membeli ya nanti baru dipakai oleh mahasiswa. Nah saya sering melihat seperti ini kok belum sepenuhnya. Entah nggak tahu saya, pengalaman saya di Visipol sendiri gitu ya. Jadi RPKPS itu banyak sekali ininya bukunya. Tapi begitu dicek di perpus itu mungkin nggak ada. Kalaupun ada, lalu tidak dalam bentuk digital. Nah ini juga saya kira hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan juga dalam konteks misalnya kalaupun kuliah bauran ya, karena berarti dia kan tetap menggunakan resources yang ya harus siap untuk ini juga sepenuhnya mendukung yang daring itu gitu. Itu respon saya ya. Jadi memang ya saya kira dalam konteks ini karena kan berkaitan dengan keselamatan orang. Jadi Ya, oke baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap. Jadi memang meskipun UGM itu sudah mempersiapkan, namun secara manajemen risiko persiapannya itu tidak dalam konteks pandemi ya Pak ya. Jadi ya Mas ya. Jadi banyak yang masih perlu disesuaikan begitu. Dan juga bahwa untuk resiko-resiko yang dapat terjadi itu tidak hanya berdasarkan apa yang dilakukan di kampus, tidak hanya aktivitas di kampus, tapi juga karena interaksi masing-masing oleh setiap aktivitas akademik begitu ya Pak, yang menjadi masalah dalam kebijakan ini. Oke, langsung saja saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, itu berdasarkan prinsip-prinsip dan teori manajemen resiko ya Mas, secara ideal, bagaimanakah metode komunikasi yang tepat untuk melakukan sosialisasi terkait teknis dan protokol apabila diadakan kuliah bauran? Dan dari situ, apakah langkah yang sudah dilakukan dan sedang direncanakan UGM berdasarkan penjelasan Pak Mayong di awal tadi sudah tepat, Mas? Ya, kan kalau dalam konteks manajemen risiko ya saya menggunakan literatur komunikasi krisis saja ya, misalnya dalam komunikasi krisis itu paling tidak kan ada 3 jenis informasi yang penting yang harus disediakan oleh kampus ya, dalam konteks mengurangi risiko misalnya, atau juga kalau dia konteksnya misalnya tadi menjamin keselamatan orang, kan dasarnya adalah pertama tentu ada informasi yang bersifat umum yang terus disebarkan ya tentang apa yang dilakukan oleh universitas ya, kebijakan-kebijakan yang diambil. Ini saya kira untuk informing ya, kenapa misalnya belum daring atau belum bauran, belum luring ya, kan bukan sekedar persoalan kampus tidak siap secara teknis, tapi juga karena untuk menjamin keselamatan tadi gitu. Itu yang mungkin perlu ditekankan terus, bahwa informasi-informasi perkembangan terbaru berkaitan dengan situasi dan kondisi, serta juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh universitas. Ini terus-menerus harus disampaikan ya kepada mahasiswa. Saya kira mahasiswa kan punya juga apa yang namanya akun Simaster ya, kalau tidak salah. Saya nggak tahu apakah satu punya akun Simaster, dan ini mungkin bisa dimaksimalkan penggunaan akun Simaster itu, sehingga mahasiswa tiap saat sudah ini, barangkali yang perlu itu barangkali yang alertnya ya, sistem alertnya untuk akun Simaster itu ya, yang kalau mereka udah punya itu, saya kira kan informasi itu bisa langsung ke mereka gitu, tidak harus ke website misalnya, karena itu kan sangat individual. Hal-hal yang penting itu kan
seperti misalnya yang sudah ini ya, kalau di KKN misalnya apapun mereka kan yang terutama yang ambil KKN kan terus dan informasikan apa yang harus dilakukan begitu ya. Jadi informing ya, jadi strategi komunikasi yang isinya ya menginformasikan ya. Lalu kemudian yang kedua tentu apa yang disebut yang sifatnya untuk memberi kenyamanan atau memberi kepastian atau memberi rasa rasa percaya diri misalnya kepada mahasiswa ya tentang apa yang dilakukan itu bahwa apapun yang kita lakukan itu pilihan yang terbaik kan gitu untuk meyakinkan bahwa ini adalah hal yang maksimal kita bisa lakukan kan gitu dalam situasi seperti ini gitu ya. Jadi memang ininya mungkin lebih bagus pada bagaimana mengajak mahasiswa untuk merasakan situasi yang tidak mudah ini gitu ya. Jadi semua orang mengalami ya. Jadi tidak hanya tugas universitas tapi tugas kita semua. Karena memang pandemi ini kan sangat tidak ditentukan oleh kebijakan universitas tapi juga oleh apa yang kita lakukan gitu. Ini saya kira yang dalam konteks ini mengajak setiap orang untuk aware bahwa apa yang mereka lakukan itu besar perannya dalam konteks dalam konteks kehidupan maupun dalam konteks kuliah gitu. Kalau sebelumnya mungkin mahasiswa itu cuek aja itu ya. Nah, di sini saya kira memang setiap orang itu harus punya rasa untuk terlibat gitu bahwa ini bukan persoalan orang, ini persoalan dia gitu ya. Jadi ya kita harus bareng gitu. Ini saya kira yang perlu ditekankan dalam konteks ini karena kalau ada krisis itu kan saya kira juga begitu. Jadi krisis itu kan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tapi untuk mengatasinya kita perlu bekerja bareng gitu ya. Informasi-informasi seperti ini yang nanti akan membuat orang itu aware bahwa dia menjadi bagian penting dalam manajemen risiko itu kan, dalam mengatasi itu gitu. Jadi ini nggak mudah tentunya gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ya apa yang sering disebut sebagai instructing ya, instructing information gitu. Jadi memberi petunjuk apa yang harus dilakukan begitu yang lebih ini ya, lebih konkret gitu dan ini bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam temuan yang berkaitan dengan pandemi ini gitu ya. Jadi instructing ya ini juga sangat penting dalam konteks mengatasi krisis lah katakan dalam konteks karena pandemi ini bagaimanapun juga sebagai krisis yang ya salah satu krisis itu kan cirinya adalah ketidakpastian gitu. Nah, ketidakpastian itu kan harus diatasi dengan cara ya perbaharui informasi terus-menerus ya apa yang diputuskan harus sampai ke ini ya itu saya kira yang perlu dilakukan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ngurah. Jadi 2 poin ya metode komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh universitas dan fakultas-fakultas adalah yang pertama untuk selalu mengupdate, selalu memperbaharui informasi umum terkait perkembangan dan kebijakan-kebijakan yang ada mengenai kuliah bauran dan kuliah daring ini ya. Harus terus-menerus disampaikan kepada mahasiswa begitu. Dan kemudian yang kedua, untuk memberi kepastian dan rasa percaya diri kepada mahasiswa bahwa yang dilakukan oleh universitas dan fakultas-fakultas adalah yang terbaik dan yang maksimal yang bisa dilakukan di dalam kondisi ini. Oke. Baik, karena kita juga dikejar waktu, sesi pemaparan materi bersama Mas Ngurah ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan sebelumnya Mas, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, apakah dari Mas Ngurah ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu mengenai perspektif manajemen resiko untuk persoalan kuliah bauran ini, Mas? Ya, saya kira memang apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh kampus, apa yang dilakukan oleh siapapun, saya kan akan sangat tergantung pada hasil-hasil ini ya, kajian-kajian terbaru tentang COVID ini kan gitu dan ya kadang semuanya kan sangat tergantung. Antara lain apa yang dilakukan tentu bagaimanapun juga kita memakai pedoman WHO antara lain kan gitu karena
bagaimanapun juga mereka yang punya resources untuk meneliti dan seterusnya ya. Yang sayangnya kita kan barangkali dalam hal ini ya sangat tergantung pada itu. Gitu. Oleh karena itu memang ya memahami atau bahkan mungkinkah misalnya kita punya satu kemampuan untuk bisa tidak sepenuhnya tergantung pada WHO misalnya dalam konteks mengatasi pandemi ini kan itu problem serius saya kira yang ini karena semua apa kita lakukan kan tidak bisa kita tentukan sendiri itu masalahnya gitu ya. Jadi ya tentu kita akan melihat perkembangan ini yang problem-problem kita itu yang perlu kita paham bahwa semuanya tidak kita yang nentukan gitu. Jadi apa yang kita lakukan akan ditentukan, dipengaruhi oleh ini yang lain. Misalnya kita udah siap kan gitu ya, tapi lalu kemudian tiba-tiba ada outbreak di India yang luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita ya paling menyiapkan diri agar jangan sampai terjadi seperti ini ya. Makanya kemudian pemerintah kemudian sampai melarang atau menganjurkan orang untuk tidak mudik gitu kan. Kalau tidak ada outbreak di India, saya kira mudik itu akan ramai seperti sebelumnya, saya kira. Tapi begitu outbreak di India luar biasa, akhirnya ya toh orang tetap juga gitu ya, tetap juga. Ini kan luar biasa ininya, tidak mudah gitu. Dan saya kira ini barangkali yang perlu kita ini kampus pun juga para pemimpin di kampus pun juga ya tidak sepenuhnya ada dalam kendali. Itu yang mungkin perlu dipahami. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan situasi yang ada kan gitu. Lalu kemudian bagi pemimpin kan bagaimana caranya untuk tetap punya kendali kan gitu. Ini saya kira yang penting gitu. Jadi mana yang bisa dikendalikan kan gitu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya dalam konteks ini. Baik, terima kasih Mas Ngurah. Maka dari itu sekian untuk sesi pemaparan materi kedua kita. Dan sekedar merangkum secara singkat saja, berdasarkan penyampaian materi oleh Pak Mayong dan selaku Kepala Bagian Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM dan juga oleh Mas Ngurah selaku dosen ilmu komunikasi, yang sudah kita dapatkan berdasarkan penjelasan beliau-beliau adalah yang pertama terkait bahwa seluruh mayoritas kebijakan terkait kuliah bauran, kebijakan di masa kuliah online di pandemi ini itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi di fakultas-fakultas ya. Tentunya universitas akan terus mendampingi dan mengayomi, namun keputusan-keputusan berada di fakultas sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pak Mayong juga, pihak fakultas dan pihak universitas juga tentunya sudah mengkomunikasikan dengan cara masing-masing kepada masing-masing publik melalui sosial media atau mungkin dengan cara masing-masing untuk mengkomunikasikan mengenai informasi-informasi yang terbaru dan kebijakan-kebijakan terbaru. Kemudian sistem evaluasi yang akan digunakan juga nantinya akan digunakan setelah kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan secara penuh ya, dan evaluasi tentunya akan dilaksanakan di setiap fakultas, namun universitas juga tentunya akan mengkombinasikan evaluasi-evaluasi tersebut. Kemudian dari Mas Ngurah ya, kita mendapatkan bahwa manajemen resiko itu memang harus diterapkan ya, harus diterapkan. Namun sebenarnya manajemen resiko harus diterapkan. Namun persiapan universitas pun juga masih banyak yang perlu dilengkapi karena selama ini sebelumnya persiapan kuliah daring yang dilakukan itu tidak berdasarkan konteks pandemi gitu. Kemudian untuk metode komunikasi kepada publik-publik, kepada mahasiswa, kepada orang tua mahasiswa, kepada seluruh sivitas akademik UGM itu ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu untuk selalu memperbarui informasi umum mengenai kebijakan universitas dan juga memberikan rasa kepastian kepada seluruh sivitas akademik, begitu, bahwa yang dilakukan oleh universitas dan fakultas adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan begitu. Oke,
agar tidak membuang waktu lagi ya, langsung saja kita berarti setelah ini masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk Pak Mayong dan Mas Ngurah, di sesi ini saya akan mengajukan beberapa buah pertanyaan yang kami panitia ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa melalui Instagram Story Komako UGM. Nah, dari nantinya masing-masing pertanyaan akan dijawab oleh Pak Mayong dan Mas Ngurah setelah saya persilahkan nanti, dan dalam menjawab pertanyaan Pak Mayong dan Mas Ngurah diperkenankan untuk saling menanggapi setelah satu sama lain menjawab begitu. Selain itu, setelah menjawab satu pertanyaan, Pak Mayong dan Mas Ngurah juga dapat menanyakan pertanyaan follow up ke satu sama lain terkait pertanyaan yang tadi ditanyakan gitu. Waktu untuk sesi ini adalah 40 menit ya, jadi waktunya sangat banyak. Kita tidak perlu terburu-buru untuk diskusi kali ini. Kalau begitu, sebelum saya mulai, apakah mungkin ada pertanyaan dari Pak Mayong atau Mas Ngurah terkait teknis atau sistem diskusi sekarang ini? Ya, silakan lanjut aja. Ya, jalan aja. Oke. Langsung saja saya menanyakan pertanyaan yang pertama dari teman-teman mahasiswa. Yang pertama, di setiap kebijakan dan program, apalagi yang baru begitu ya, pasti kan ada resiko-resiko tersendiri. Nah, apakah dari pihak UGM sudah memperhitungkan atau mengkaji resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi terhadap dan karena adanya kebijakan-kebijakan kuliah bauran yang baru saja Bapak sebutkan di awal tadi, dan apabila sudah diperhitungkan dan dikaji, apa saja sih resiko-resiko tersebut dan bagaimana rencana penanganannya? Untuk pertanyaan pertama ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Pak Mayong, dan kemudian Mas Ngurah dapat menjawab pertanyaan yang sama berdasarkan prinsip dan teori manajemen risiko begitu, Mas Ngurah. Jadi mungkin dari Pak Mayong dapat menjelaskan situasi nyatanya itu seperti apa saat ini terkait pertanyaan tadi, dan Mas Ngurah mungkin dapat membawakan seharusnya idealnya itu seperti apa. Baik, langsung saja silahkan Pak Mayong menjawab pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih, Dek Florencia. Terkait dengan kebijakan, saya meyakini bahwa semua kebijakan yang ada di tingkat universitas sampai pada fakultas itu semua pasti didasari dari hasil dari sebuah kajian ataupun analisis sekecil apapun. Ya, jadi semua kebijakan yang saat ini sudah kita miliki, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, pasti ada evidence base-nya. Sehingga kalau tidak ada data pendukungnya, tidak ada kajian yang melandasinya, saya kira tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang seolah-olah kayak dari bangun tidur gitu, langsung bangun tidur terus dapat inspirasi kemudian nanti membuat kebijakan. Saya kira bukan cara yang seperti itu. Nah, maka ketika kebijakan itu dimunculkan, pasti nanti muncul implikasinya. Implikasi baik kemanfaatan maupun risikonya. Nah, kalau terkait dengan kebijakan terkait dengan implementasi KBM Bauran, saya kira saya setuju sekali dengan tadi disampaikan oleh Pak Ngurah bahwa manajemen risiko atau kalau kita lebih spesifik pada mitigasi itu memang menjadi satu hal yang penting. Ya, mitigasi yang saya yakin sudah dilakukan oleh UGM, baik fakultas maupun universitas, itu pastinya ada pada dua sisi. Yang pertama adalah sisi mitigasi internalnya. Mitigasi internal, karena kita tahu mitigasi itu kan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak, maka bagaimana kita melakukan edukasi terkait dengan protokol kesehatan kepada seluruh sivitas akademika UGM, kemudian melatihnya sampai pada membentuk berbagai macam unit maupun satuan tugas di tingkat yang paling kecil, itu saya kira sudah dilakukan. Ya, itu di tingkat internal. Termasuk juga misalnya kalau kita coba melihat dari surat edaran rektor yang terakhir tentang panduan kegiatan belajar mengajar secara bauran yang diterbitkan tanggal 12 April 2021 itu sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa di dalam penyelenggaraan KBM Bauran nanti itu sementara diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2021, dan mereka yang membutuhkan kegiatan praktikum, praktek, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga tugas akhir yang, sekali lagi, yang membutuhkan kegiatan luring
untuk mencapai target capaian pembelajaran yang sudah dirancang. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan sebagai sebuah semua harus datang gitu. Tidak ya, kalau tidak butuh ya nggak usah datang. Karena kita masih dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk semuanya datang ke UGM. Sehingga nanti pelaksanaannya tentunya secara bertahap. Selain itu, tentunya mahasiswa yang nanti akan ikut KBM Bauran datang ke kampus, itu wajib di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa wajib menyertakan surat pernyataan atau inform consent yang itu disediakan di Simaster. Tadi Pak Ngurah menyampaikan, Simaster memang sangat bersifat personal, sehingga mestinya mahasiswa bisa mendapatkan semua informasi, semua persyaratan yang sudah ada di dalamnya. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk internal. Bagaimana dengan eksternalnya? Menarik sekali tadi Pak Ngurah juga sudah menyampaikan, kita tidak bisa menjamin ya ketika mahasiswa itu ada di Jogja, kemudian dia katakanlah beraktivitas di kampus, mungkin di kampus ketat ya, ada petugas COVID-nya, kemudian sekarang ada tim KBM Baurannya, ada tenaga kependidikan yang memantau terus bagaimana supaya mahasiswa itu prokes gitu ya. Meskipun sampai sekarang, saya yakin Pak Ngurah pun juga mengamati mahasiswa kita yang saat ini ada di Jogja dan mereka di kampus, ya itu pasti banyak yang melanggar prokes. Misalnya teman-temannya Dek Florencia ini kalau ngumpul saya nggak yakin kok masih pakai masker, mesti masker lepas, ya kan? Atau berdekatan, itu pasti dilakukan. Hampir di semua fakultas itu melaporkan hal yang sama. Artinya apa? Artinya ini kalau dosen sama tendik, kemudian sistemnya juga sudah dibikin sedetail dan serumit itu, tapi pelaku utama yaitu mahasiswanya tidak tertib, ya jebol juga ya Pak Ngurah ya. Pastinya resiko-resiko mahasiswa yang katakanlah lebih banyak OTG, itu malah nanti akan semakin berbahaya karena bisa menulari dosennya. Jadi resikonya itu bukan dosen yang tertulari dari orang luar, tapi bisa saja dosen itu nanti tertulari oleh mahasiswanya. Nah, oleh karena itu dalam peraturan yang terbaru itu pun juga tidak semua dosen itu diberi kesempatan atau eligible untuk mengajar secara luring. Tim itu harus melakukan pemetaan dulu, dipetakan mata kuliah mana yang membutuhkan luring di dalam pembelajarannya. Kalau tidak ya daring aja nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian juga dosennya itu siapa yang tidak punya komorbid. Kalau punya komorbid ya nggak usah ngajar secara luring, daring saja terus nggak masalah. Biarkan nanti yang eligible untuk luring itu yang luring. Nah itu sebenarnya berbagai macam tahapan upaya preventifnya saya kira sudah lebih dari cukup. Bagaimana dengan di masyarakat? Nah ini yang jadi tadi Pak Ngurah sudah menyampaikan, ini yang hal yang paling sulit nih ya Pak Ngurah ya. Iya. Mahasiswa di kampus kita aman lah, kita ngawasi terus, dosennya ngawasi, tendiknya ngawasin gitu ya. Sampai mungkin PK4L juga ngawasin gitu. Tapi ketika dia pulang ke kosnya, ketemu dengan teman-temannya, ngumpul-ngumpul sesama temennya udah setahun nggak ketemu, yuk kita ngumpul di kafe, ngobrol macam-macam sampai malam, prokes hilang semua. Ya, siapa yang tidak mengandung risiko besar seperti itu. Nah, maka mitigasi eksternalnya sebenarnya UGM juga sudah melakukan. Coba aja nanti Dek Florencia bisa melihat itu di YouTube di UGM Channel ya, nanti dilihat itu ada 6 kalau tidak salah, ada 6 film pendek yang dibuat bersama masyarakat di sekitar UGM untuk membuat edukasi tentang apa itu pandemi COVID, kemudian bagaimana protokol COVID itu dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ini merupakan salah satu cara, alternatif cara untuk bisa mengedukasi ke masyarakat. Karena kalau kita tertib hanya di kampus UGM, tapi di masyarakat kita tidak kita edukasi ya sama aja ya Pak Ngurah ya. Ini jebol semua nanti, tetap jebol pada akhirnya. Ya, meskipun dikasih benteng tembok setinggi apapun ya, tapi kalau mahasiswa keluar masuk kampus tentunya berisiko. Saya kira itu ya, Dek Florencia. Jadi tahapannya memang harus kita persiapkan betul. Risiko selalu ada. Bagaimana kita mengantisipasi saja yang penting. Oke, baik. Untuk Mas Ngurah mungkin bisa membawakan mungkin ada resiko-resiko lain dari kebijakan kuliah bauran yang dari tadi belum sempat terbahas atau belum sempat
diangkat. Mungkin Mas Ngurah bisa menjelaskan di situ. Ya, di luar risiko tadi ya, risiko keselamatan ya, sebenarnya kan dengan mengambil kuliah daring itu kan UGM juga memperhitungkan risiko ketidakefektifan kan gitu. Risiko gimana nanti kualitas lulusan kalau kuliahnya daring aja gitu. Jadi ini saya kira juga menjadi perhatian ya. Pertama memang first priority itu pasti ini kan keselamatan semua orang. Kedua karena kita institusi pendidikan tentu juga jangan sampai risiko kita kehilangan kualitas kan gitu. Jadi itu saya kira dalam konteks kita sebagai lembaga pendidikan, saya kira apa namanya, apalagi ada Pika ya Pak Mayong dan di sana, saya kira ini juga menjadi perhatian kita kan Pak ya. Jadi risiko jangan sampai dengan kuliah daring ini lalu kemudian kualitas kita menurunkan gitu. Jadi pada dasarnya ini poin penting juga gitu ya, bahwa kampus ya berusaha untuk menjamin jangan sampai karena kuliah kita berubah lalu menurunkan kualitas. Itu risiko yang saya kira sudah dipikir juga oleh kampus itu ya, bagaimana caranya tetap bahwa kita dalam proses pembelajaran itu tetap harus bertumpu pada kualitas begitu ya. Ini saya kira sudah berusaha kita lakukan, walaupun ya memang seperti yang saya bilang tadi memang tidak mudah karena ya begitu mendadak ininya pandeminya kan kita memang belum menyiapkan sepenuhnya kan gitu, karena memang kita nggak pernah nyiapkan itu gitu ya. Jadi walaupun tadi Pak Atma bilang ya kita siap kuliah bauran itu sudah siap, tapi karena tiba-tiba seperti itu ya makanya kemudian lalu ada pertanyaan gimana dengan kualitas lulusan kita nanti gitu. Jadi itu saya kira sudah sangat diperhitungkan ya. Makanya lalu kemudian ya gimana caranya semaksimal mungkin apa namanya dosen juga bekerja keras ya untuk tetap ini ya, karena kita tahu ya jangankan kuliah daring ya, kuliah tatap muka langsung aja mahasiswa banyak juga yang misalnya nggak perhatian kan gitu ya, apalagi di daring ya, mereka hadir kelihatan di ini gitu ya, tapi ya kita nggak tahu di dalamnya mungkin tidur mereka kan gitu. Jadi ini saya kira sudah selalu ditekankan oleh universitas bahwa bagaimana kita bisa mengontrol mahasiswa dalam konteks menjamin kualitasnya itu. Itu saya kira yang mungkin bisa saya tambahkan. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin dari Mas Ngurah atau dari Pak Mayong ada pertanyaan untuk satu sama lain untuk follow up dari pertanyaan pertama ini? Atau bisa kita lanjutkan? Ya, saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Ngurah di Florencia. Kalau betul, jadi memang kita merasa bahwa ada penurunan kualitas ya Pak Ngurah ya. Yeah. Data hasil survei kami ke mahasiswa itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu dengan jujur menyatakan bahwa kompetensi yang mereka peroleh dari apa yang dirancang di dalam mata kuliah itu mayoritas hanya pada rentang 60-70% perolehan kompetensi ya dari pembelajaran daring kemarin. Survei kepada dosen yang ini baru berjalan mungkin 4 atau 5 hari, saya nggak tahu Pak Ngurah sudah ngisi atau belum ini. Ya, mungkin itu menyatakan ya, sementara itu menyatakan bahwa dosen menyatakan selama melakukan mengajar secara daring itu dan melakukan evaluasi entah UTS entah UAS itu menurut dosen pencapaian target capaian pembelajaran yang dirancang di dalam mata kuliah itu hanya dapat terpenuhi 70-80%. Artinya apa ya? Memang artinya ada penurunan kualitas pembelajaran ketika kita melakukan secara daring. Nah, apakah daring itu jelek? Tentunya tidak. Cuman masalahnya bagaimana kita mengatur strateginya saja. Nah, ini mungkin saya kira mengkomunikasikan kepada masyarakat luas, terutama orang tua ya Pak Ngurah, ini yang butuh masukan mungkin dari Pak Ngurah. Karena begini Pak Ngurah, saya ambil contoh KKN saja Pak Ngurah, yang akan dilaksanakan besok di Agustus ini ya. Ini contoh kasus saya itu
saya diminta oleh sekelompok mahasiswa lintas fakultas untuk membimbing KKN di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Sumbawa. Mereka menyatakan kami semua siap Pak untuk KKN secara luring ya, berangkat luring gitu. Nah, kemudian ketika mendekati hari H, disurvei oleh DPKM, ditanya apakah orang tua mengizinkan. Ternyata dari 28 mahasiswa yang tadinya menyatakan diri siap untuk luring, itu hanya 3 orang yang diizinkan oleh orang tuanya untuk luring. Nah, ini kan berarti 25 orang tua itu melarang anaknya untuk KKN secara luring. Artinya kan ini butuh ada komunikasi lebih lanjut ini Pak Ngurah pada orang tua. Nah ini mungkin karena Pak Ngurah yang ahli ilmu komunikasi mungkin bisa memberikan masukan strateginya bagaimana ini mengkomunikasikan kepada orang tua mahasiswa. Meskipun tadi juga sudah saya sampaikan ada banyak sekali media yang sudah dilakukan oleh fakultas maupun universitas. Gitu Pak Ngurah. Mohon masukannya ini malah sekalian mumpung ada ahlinya ilmu komunikasi ya malah saya konsultasi sekalian. Ya memang tidak mudah ya karena saya juga ngalami di tempat saya tadinya ada yang mau mengundurkan diri gitu. Tadinya dia luring cuman memang jumlahnya mungkin melebihi dari ketentuan ya. Sehingga mungkin kalaupun dia mundur tidak mengubah jumlah persyaratan gitu ya. Untuk tempat saya mungkin lebih mudah karena masih di Jawa ya, di Jawa Barat, dan dari awal saya memang tekankan karena ada problem bahasa juga ya. Orang Sunda itu kan sama seperti orang Jawa ya, kalau di desa itu ya bahasa Sunda begitu ya. Jadi kalau mahasiswa nggak ada yang bisa bahasa Sunda kan kesulitan juga. Saya usahakan untuk paling tidak ya ada beberapa orang lah yang direkrut yang punya background bahasa Sunda lah, yang dari sana gitu ya. Dan kebetulan juga karena pandemi ini kan mau nggak mau, ya kalau ada pilihan bauran ya mereka yang di situ kan bisa langsung KKN di situ gitu ya. Jadi mereka yang akan luringnya kan gitu, yang lainnya yang dari luar ini kan karena kan mengurangi juga mobilitas kan gitu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan, saya terus terang aja tidak mudah juga karena ini kan berkaitan dengan orang tua yang ya sudah beda pendekatannya ya, orang tua yang nanti mungkin saya pikirkan juga saya nggak bisa menjawab sekarang karena ini problem yang saya pun dalam posisi orang tua ya akan mungkin. Iya, yang masih PR kita itu kan kita selama ini baru surveinya kepada mahasiswa ya, Pak Ngurah ya. Belum kepada orang tua mahasiswa. Jadi kalau hasil data menunjukkan bahwa 80% lebih mahasiswa itu menyatakan ingin bauran, tapi nanti kita perlu lihat ini. Ternyata nanti kalau mayoritas orang tua tidak mengizinkan juga jadi masalah juga. Ya, benar juga. Ya. Saya kira ini yang perlu kita mungkin kalau menurut saya memang ada saya kira mungkin salah satu kelemahan kita barangkali ya dalam konteks universitas kita kan belum seperti di beberapa universitas luar yang menekankan bahwa mahasiswa itu sangat beda dengan SMA gitu ya. Yang SMA mungkin 75% mereka bisa ngandalkan sekolah ya. Sementara kita kan kalau di mahasiswa sudah berubah total gitu ya, hanya 25%, dan ini saya kira yang mungkin sedikit banyak mempengaruhi persepsi mereka tentang perkuliahan kan gitu. Kalau mereka sudah dari awal dibiasakan untuk kamu hanya dapat 25% dari dosenmu, selainnya adalah belajar mandiri, barangkali tradisi kuliah daring ini barangkali juga akan mereka nikmati karena pada akhirnya dosen itu kan hanya memberikan kunci-kuncinya saja gitu. Nah, persoalannya saya kira memang kita tradisi universitas kita kan belum seperti di luar ya, yang mahasiswa itu ya udah mau nggak mau dia kemandiriannya tinggi ya. Nah itu yang barangkali ini gitu. Jadi tentu mungkin bisa kalau ada data dari luar tentang kuliah daring ini barangkali juga
bisa dibandingkan gitu, kenapa mereka lebih menerima kuliah daring misalnya mahasiswa di luar dibanding kita. Barangkali sumbernya saya kira jangan-jangan itu gitu, dugaan saya ini hipotesis saja, karena dari awal memang perguruan tinggi kita kan tidak menekankan itu sangat ini pada mahasiswa, sehingga kalau di luar kan kerasa banget orang kuliah itu ya, bawaan bukunya, buku wajibnya itu benar-benar ini. Kalau di sini kan ya suruh buku wajib gitu. Ya, yang penting suruh bawa satu buku, mereka bacanya satu chapter aja, Pak. Itu udah syukur gitu. Nah, ini saya kira ininya kultur perguruan tinggi kita barangkali yang menyebabkan lalu begitu kuliah daring lalu jadi problem serius gitu. Ya. Itu dugaan saya, Pak. Ya, silakan Dek Florencia dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat lengkap dan menarik oleh Pak Mayong dan Mas Ngurah, dan juga untung saja bisa saling memberi masukan ya saat ini di forum ini, jadi bermanfaat juga bagi Pak Mayong dan Mas Ngurah. Baik, langsung saja saya menuju ke pertanyaan kedua dari teman-teman mahasiswa kita. Pertanyaan kedua adalah, pihak mana sajakah selain sivitas akademik UGM yang akan terpengaruh oleh kebijakan kuliah bauran UGM, dan bagaimana cara berkomunikasi mereka? Jadi pihak mana selain mahasiswa, selain staf akademik, selain orang tua yang juga akan terpengaruh oleh kebijakan kuliah bauran, mungkin masyarakat sekitar mungkin, atau mungkin pemerintah, nah itu, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Untuk pertanyaan ini dapat dijawab terlebih dahulu oleh Mas Ngurah berdasarkan perspektif manajemen resiko, dan kemudian bisa dilanjutkan oleh Pak Mayong berdasarkan rencana UGM sejauh ini. Gitu. Silakan Mas Ngurah. Ya, terima kasih. Saya kira mungkin perlu dilihat dalam konteks kuliah ini kan kira-kira 8 semester semua kan gitu ya. Jadi 4 tahun lah ininya, teori 3 tahun, bisa 3,5 tahun gitu, tergantung ini prestasi mahasiswa ya. 3,5 tahun, ada yang bisa tamat 3 tahun lebih dikit gitu kan. Nah, saya kira kuliah daring ya yang kita laksanakan ini kan mudah-mudahan ya, kalau kita asumsikan pandemi ini bisa cepat ini kan paling tidak bagian dari kuliah yang diikuti oleh mahasiswa kan tidak kuliah yang kan mereka ini mestinya tidak sepenuhnya daring kan gitu. Akan ada waktu mereka pada akhirnya juga akan ke kampus, sudah akan kuliah normal begitu ya. Mudah-mudahan, apalagi nanti kalau seperti yang kebijakan yang sudah diambil, katakanlah kalau bisa semester depan itu sudah bauran gitu kan, sudah tidak sepenuhnya daring ya, dengan menekankan tadi misalnya mahasiswa tahun 2000, tahun 2001, ini kan saya kira sih dampaknya mungkin tidaklah buruk-buruk amat kan gitu. Kalau kita lihat dari proses keseluruhannya kan gitu, bahwa kuliah mereka itu kan 4 tahun ya, 2 semester mungkin mereka daring full ya, tapi yang lainnya masih mungkin mereka untuk bisa kuliah di kampus kan gitu, apalagi untuk yang praktikum tetap mereka bisa ini ya. Nah, tentu seperti yang tadi sudah disebutkan soal kualitas ini, kalaupun menurun, saya kira ya tentu akan berdampak bagi mereka yang menyerap ini kita kan gitu. Dan itu saya kira karena sudah sistemik, orang mungkin juga memahami juga gitu bahwa ini kan tidak terjadi di UGM saja gitu. Jadi seluruh ini mengalami hal yang sama begitu ya, sehingga dampak itu mungkin juga akan bisa dimaklumi ya, bahwa ada generasi lah katakan ya yang mungkin ya ininya kurang, tapi saya kok tidak terlalu khawatir misalnya kalau akan menurun drastis ya, dengan asumsi tadi bahwa mahasiswa itu akan tetap juga punya peluang untuk kuliah ini ya. Kalau misalnya yang angkatan 2019 misalnya mungkin sudah pernah kuliah ini kan gitu ya, sudah pernah dapat ini ya, nanti akan tetap lagi ketika mereka menggarap skripsi mungkin masih bisa juga ini ya. Ada saat-saat yang mereka ini, tentu ada generasi yang mungkin ya jadi korban lah gitu ya. Katakanlah kalau ini ya, jadi korban kuliah daring ya, yang
saya yakin tidaklah sedrastis yang kita ini gitu. Akan ada tetap peluang ya, apalagi tentunya universitas juga punya komitmen kan gitu ya. Ini saya kira yang perlu kita cermati begitu ya. Nah, dari sisi itu ya industri lah, katakan user kita pasti akan ada masalah di situ. Tapi kalau dalam konteks yang lain ya, kuliah daring ini kan secara ekonomi merugikan Jogja kan gitu. Ya. Karena Jogja ini kan sumber kehidupannya dari mahasiswa juga gitu ya. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya kos-kosan memang luar biasa ininya, dampak ininya ya. Ya, tapi ya sebagian yang punya kos-kosan dan bukan orang yang ngandalkan hidupnya juga dari kos-kosan ya. Sebagian itu orang-orang yang punya juga ya, tapi mereka mengeluh juga karena 20 kamar hanya berisi 5 misalnya kan. Itu saya kira yang ini dari sisi ekonominya gitu ya, dari sisi ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi ini ya, dampak apa yang ini ya, pihak mana yang yang ini ya. Mungkin Pak Mayong bisa menambahkan juga. Ya, silakan Pak Mayong untuk menambahkan. Oke, makasih. Saya setuju sekali nih dengan sampaikan Pak Ngurah. Memang dampak dari adanya pandemi ini, apapun itu bentuk kegiatan belajar mengajarnya ya Pak Ngurah ya, mau daring, mau bauran atau apapun, selama interaksi dengan dosen dan mahasiswa itu menurun, kalau sekarang menurun karena kita terpisah jauh ya, meskipun secara virtual kita bisa ketemu, itu memang ada dampaknya terhadap penurunan kualitas. Dan saya yakin itu PR kita bersama Pak Ngurah, bagaimana kita bisa memperbaiki itu. Tapi menarik ini tadi disampaikan oleh Pak Ngurah yang terakhir terkait dengan dampak ekonomi. Nah ini saya mau tanya dulu ke Dek Florencia. Dek Florencia di Jogja ngekos atau rumah? Orang tua? Saya kebetulan di rumah orang tua. Oh, di rumah orang tua. Kalau teman kos banyak ya? Ada beberapa. Ya, oke. Nah, sekarang gini, kita coba hitung-hitungan sederhana aja. Jumlah mahasiswa di Jogja itu ada 250.000 mahasiswa. Oke. Katakanlah 250.000 itu ya ada yang ngekos, ada yang tidak ya. Ada yang ngekos, ada yang tidak. Terus pengeluaran mereka setiap bulan itu kita ambil aja nilai terendahnya aja 2 juta ya Pak Ngurah ya. Sebulan 2 juta. Hitung aja 250.000 kalikan 2 juta. Itu ketemu 500 miliar. Selama pandemi ini, uang 500 miliar itu yang biasanya setiap bulan berputar di Kota Jogja itu hilang. Betul ya Pak Ngurah ya? Menguap karena semua mahasiswa pulang ke kampung masing-masing, ataupun yang tinggal di Jogja itu nggak keluar uang untuk jajan karena nggak boleh sama orang tuanya. Artinya apa? Artinya dampak ekonomi itu betul Pak Ngurah, tidak hanya dari aspek ekonomi bagi pemilik kos, tapi justru dampak yang pemilik kos, kalau di Jogja kosnya bagus-bagus, rata-rata pasti ekonominya lebih tinggi lah ya, di atas rata-rata lah, sampai bisa bangun kos gitu ya, apalagi kamarnya banyak. Tapi dampak lain yang mungkin kita tidak sempat melihat, yaitu mereka para pemilik warung, pemilik jasa laundry, dan macam-macam. Ya, kebetulan saya tinggal di utara Selokan Mataram, utara kampus Pak Ngurah. Jadi saya tahu betul bagaimana ketika mahasiswa itu hilang dari Jogja. Ya, mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Betul tadi, kamar 40 yang keisi hanya 5 gitu ya, kamar 10 yang keisi hanya 1. Maka dampaknya apa? Dampaknya tetangga-tetangga saya sekitar sini yang mayoritas masyarakat asli di kampung sini itu adalah pedagang, itu mereka sangat terdampak. Bayangkan, saya ambil contoh misalnya, tetangga saya yang jualan ikan goreng, ikan bakar itu. Dulu dia tuh buka jam 5, tutup jam 10 malam karena dia punya warung ya, bukan di kaki 5 gitu ya. Itu dalam semalam dia bisa sampai 80 porsi. Kemarin saya tanya, gimana Mas, sudah mulai ramai belum? Ya lumayan Pak, malam ini saya laku 10 porsi.
Dari mana 10 porsi? Ada mahasiswa yang ulang tahun, terus sama orang tuanya diajak ke sini, meraktir orang tua dan teman-temannya. Hanya 10 porsi, Pak Ngurah. Jadi malam itu dia tuh hanya laku 10 porsi. Terus saya bilang, nah terus yang lainnya, hari lain gimana? Hari lain lebih jelek lagi, Pak. Rata-rata paling cuma laku 3, laku 5. Ya, itu dari pemilik warung. Yang relatif ya dia punya warung kecil, punya ruko gitu ya. Belum lagi saudara-saudara kita yang laundry. Nggak ada yang laundry kan sekarang, Pak. Laundry sekitar sini tuh hampir semua tutup, Pak. Kalau enggak ya dikerjakan sendiri oleh ownernya. Kenapa? Karena pegawainya itu memberatkan secara ekonomi. Dan ini sudah berlangsung 1 tahun. Maka saya ingat betul ketika dulu awal pandemi itu, sampai 3 bulan itu kebetulan tetangga-tetangga itu pada tanya ke saya. Karena kalau ronda itu kan kami sering kumpul-kumpul. Pak Mayong, ini kapan UGM buka? Wah ya belum tahu. Wah ini kalau kayak gini caranya kami mati. Kenapa? Ya tabungan kami sudah habis. Ini sudah 3 bulan. Saya sempat tanya itu Pak Ngurah. Kira-kira sampai berapa bulan lagi kamu bisa bertahan dengan uang simpananmu? Saya bisa bertahan 3 bulan lagi. Artinya sejak Maret 2020 itu masyarakat kecil itu modalnya hanya bisa bertahan sampai 6 bulan atau setengah tahun, Pak Ngurah. Maka dari itu ketika masuk bulan ke-7, saya lihat betul itu beberapa tetangga-tetangga yang punya warung itu mereka memaksakan diri untuk membuka warungnya. Karena apa? Saya kalau nggak buka saya mati. Mendingan saya buka laku sedikit daripada saya nggak buka. Nah, itu dampak ikutannya yang luar biasa saya kira ya dari pandemi ini yang ini memang harus menjadi PR bersama untuk kita. Nah, mungkin dengan adanya nanti KBM bauran sedikit demi sedikit mahasiswa itu datang, mungkin itu bisa sedikit banyak membantu masyarakat kita untuk bisa mulai bangkit lagi. Terlepas dari segala macam risiko ikutannya nanti Pak Ngurah ya, tentunya itu yang kita antisipasi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya baru dapat ini tadi. Saya tambahkan sedikit. Di Jogja ini ada sekitar 40 hotel yang katanya mau dijual dengan harga ratusan miliar. Karena apa? Ya karena pertama turis ya. Tapi jangan lupa hotel di Jogja kan kadang menikmati juga wisuda itu loh. Jadi mereka udah tahu ininya. Karena orang wisuda kan bisa satu keluarga datang. Iya, betul. Dan sekarang cenderung yang wisuda itu kan sudah nginepnya udah di hotel. Tidak seperti dulu lah, zaman saya nginepnya langsung di kos-kosan gitu. Sekarang kalau saya lihat pola orang tua itu kalau wisuda anaknya udah cenderung nginep di hotel, walaupun ya hotel apa aja lah yang kalau yang ini ya tentu hotel bintang 5 mereka sanggup gitu. Itu saya kira ininya tambahan. Dan setiap hotel karyawannya banyak Pak Ngurah ya. Ya, benar. Nah, itu juga harus dipikirkan. Berapa ribu itu yang terkena dampak. Ya memang ya mungkin kalau bauran itu ini ya seperti yang sudah di ini ya mungkin perlu diperketat gitu kan ya. Yang kayak saya misalnya nggak perlu ngajar kan karena umur udah 60. Makanya ya mudah-mudahan sekarang kan sudah dipetakan oleh masing-masing fakultas ya. Dosen siapa saja yang eligible, mana yang tidak. Gitu, Florence. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mayong dan Mas Ngurah. Jadi berdasarkan jawaban dan pembicaraan dan diskusi antara Pak Mayong dan Mas Ngurah tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa selain sivitas akademik UGM yang akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan kuliah bauran ini, ada 3 sektor utama ya. Yang pertama kualitas pendidikan untuk mahasiswa itu sendiri yang nanti akan mempengaruhi pihak-pihak yang akan menyerap mahasiswa dari UGM tersebut, yang generasi yang istilahnya terdampak oleh kuliah daring ini. Kemudian ada juga ekonomi Jogja yang menjadi tidak seperti dahulu lagi ya, tadi kehilangan miliaran rupiah yang seharusnya berputar di Jogja menjadi tidak ada karena mahasiswanya tersebar di rumah masing-masing, tidak berkumpul di Jogja. Dan juga yang terakhir adalah sektor akomodasi yang juga menjadi tidak seramai dahulu ketika digunakan oleh keluarga-keluarga mahasiswa ketika akan wisuda begitu. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, karena waktunya sudah
hampir habis, tapi ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaan ketiganya untuk dijawab adalah apakah UGM akan mengikuti atau setidaknya mempertimbangkan kebijakan kuliah bauran universitas-universitas lain. Apakah kebijakan universitas lain masuk dalam pertimbangan dan kajian dalam membentuk kebijakan di UGM seperti itu. Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Begitu. Mungkin pertanyaan ini dapat dijawab terlebih dahulu oleh Pak Mayong dan kemudian dilengkapi oleh Mas Surah. Silahkan Pak Mayong. Ya, oke, makasih Dek Florencia. Kalau ada kebijakan tentang KBM bauran dari perguruan tinggi lain di sekitar Jogja ya, itu sudah ada. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita ikut belajar, ya, karena pasti yang namanya kebijakan itu tadi pasti didasari oleh kajian-kajian tertentu. Tapi sependek pengetahuan saya, Dek Florencia, sampai saat ini itu cukup banyak rekan-rekan kita dari perguruan tinggi lain yang tanya ke UGM. UGM bagaimana nih? Gitu. Mau bauran apa tidak? Mau luring apa tidak? Protokolnya bagaimana? Penyiapannya bagaimana? Kebijakannya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, karena UGM juga sedang menyiapkan, ya akhirnya ya kita sharing saja. Ya sudah, UGM menyiapkan ini, bagaimana dengan perguruan tinggimu? Apa yang sudah disiapkan? Karena kan setiap perguruan tinggi karakternya berbeda-beda. Karakter mahasiswanya beda, karakter dosennya beda, sumber dayanya juga beda. Jadi ya mungkin kemampuan, kekuatan di dalam penyelenggaraan KBM bauran mungkin tidak sama ya Pak Ngurah ya, karena di Jogja itu kan, kalau tidak salah di Jogja itu ada sekitar 220-an perguruan tinggi yang tadi diisi 250.000 mahasiswa itu tadi. Banyak sekali, dan mohon maaf, kebanyakan dari teman-teman kita di luar UGM itu memang menjadikan UGM sebagai rujukan untuk kebijakan di internal mereka. Ya saya kira ini bagus, tapi tetap kita butuh saling belajar untuk bisa mendapatkan yang terbaik, karena dari situ kan kita nanti bisa kolaborasi. Gitu, Dek. Oke, baik. Kemudian dari Mas Surah, mungkin dari sisi public relations dan manajemen risiko, apakah sebaiknya memang bekerja sama dengan universitas lain, sharing dan saling menginformasikan begitu, apa bagaimana, Mas? Ya, karena pada dasarnya ini kan pandemi ini kan sistemik ya, jadi nggak bisa juga satu universitas merasa wah harus begini ya. Tetap mereka akan berdiskusi satu sama lainnya ya. Jadi nggak bisa mengambil kebijakan sendiri-sendiri ya, karena terlalu berisiko. Misalnya kan ada kasus misalnya dulu kalau nggak salah ya sempat heboh juga ketika ada ujian tesis kalau nggak salah di UPN yang kemudian pesertanya itu positif ya. Bahkan dosennya sendiri meninggal kan gitu. Nah, itu saya kira pelajaran penting juga gitu ya. Jadi nggak bisa juga abai gitu ya. Mungkin merasa enggak apa-apa gitu, tapi kalau sudah begitu kan juga rame begitu ya. Pada dasarnya universitas yang ada di Jogja ini ya, PT yang ada di Jogja mau nggak mau ya harus saling berkomunikasi satu sama lainnya untuk ya kebaikan mereka bersama, kebaikan bersama lah itu ya. Jadi nggak bisa egois misalnya. Ya tentu saja kemudian memang saya kira ada seperti dikatakan Pak Mayong tadi ya. Bahkan ada mungkin prodi-prodi yang mau nggak mau mereka harus kuliah ada luringnya gitu ya. Salah satu teman saya kebetulan dosen di UNY gitu ya. Mereka ngajar di tari begitu ya. Kalau tari daring ini kan gimana ngajari orang menari gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau harus praktek nari gitu, sampai di kampus ternyata ruangannya tertutup dan nggak cukup gitu. Sampai dosen itu menggunakan pendopo di tempat saya untuk praktek narinya gitu. Jadi kami ya silakan aja gitu, karena ruangannya terbuka cukup ini gitu. Sampai mereka tuh semikian rupa ya agar praktek nari itu tetap bisa dilakukan gitu. Artinya kebijakan itu nggak berlaku ini juga, ada yang sifatnya ya mau nggak mau kalau dia ingin tetap
bagaimana dosen mahasiswa nari nggak bisa nari kan gitu ya, yang nilainya mungkin dari kemampuan mereka menunjukkan kemampuan menari kan gitu. Jadi ini nggak bisa mereka dipaksa, tapi dosennya lalu kemudian ini aja gitu, daripada di kampus juga susah gitu. Ya kemudian yang penting protokol kesehatan tetap ini, latihannya di luar di ruang terbuka begitu ya. Nah, ada tetap pengecualian dengan tetap memperhitungkan prokes itu gitu. Jadi secara umum masing-masing universitas tentu harus idealnya berkolaborasi ya, karena ini kan tidak bisa sepenuhnya kompetisi ingin menunjukkan ini bahwa saya lebih bagus dalam melayani mahasiswa, tapi kalau kemudian justru menimbulkan dampak negatif seperti yang terjadi kan juga malah mitigasinya lebih sulit nanti gitu ya. Kalau sampai ada yang ini kan image universitasnya mungkin juga loh gimana itu kok bisa kan gitu. Itu saya kira apa yang perlu dilakukan saya kira. Jadi kebijakan-kebijakan itu ya tentu seperti kata Pak Mayong, saya kira UGM ini besar tapi bukan berarti lalu meremehkan yang lain ya, karena prinsipnya kan orang UGM ini kan kita bisa belajar di mana aja kan gitu. Walaupun orang tetap melihat ya UGM ini patokannya kan gitu. Ya mau nggak mau kita kan harus menunjukkan yang paling baik gitu, karena ya kita sudah dijadikan rujukan masalahnya kan gitu. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari orang lain gitu. Dari Pak lain yang mungkin punya pengalaman bagus juga gitu. Itu saya kira. Terima kasih, Floren. Oke, baik. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Mayong dan Mas Ngurah, memang UGM meskipun seringkali dijadikan panutan, tapi tetap memang harus berkomunikasi dan saling sharing dengan perguruan tinggi lain di Jogja terutama ya, agar dapat saling melengkapi informasi, dapat saling melengkapi kajian, dan juga dapat saling belajar di tempat masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing seperti itu, agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat gitu. Baik, saya nambah dikit, Florencia. Iya, silakan Pak Mayong. Sepakat dengan disampaikan oleh Pak Ngurah tadi. Jadi meskipun katakanlah UGM itu sudah menyiapkan sistem dan protokol yang terbaik lah gitu ya. Tapi kan mahasiswa kita itu kan tidak hanya bersinggungan dengan mahasiswa UGM saja Pak Ngurah ya. Mereka kan di kos itu kan tinggal dengan mahasiswa dari UII, tinggal dari mahasiswa UPN dan macam-macam. Maka kalau satu kendor aja itu kan nanti dampaknya juga ke kita juga gitu. Makanya penting untuk kita saling koordinasi antar perguruan tinggi, itu satu hal yang keharusan kalau saya kira. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin di luar pertanyaan yang ini terkait kebijakan kuliah bauran, mungkin tanggal-tanggal atau mungkin teknis lain gitu dari Pak Mayong atau Mas Ngurah mungkin? Saya kira cukup ya. Kita tinggal tunggu saja nanti masing-masing fakultas mendesain. Kemudian yang penting adik-adik mahasiswa juga siap ya Pak Ngurah ya. Siap untuk tertib juga maksudnya. Tertib ya. Ini kan problem bersama, jadi bukan problem kampus saja. Jadi kalau tanpa dukungan mahasiswa, saya kira ya kan tidak berhasil gitu ya. Semuanya harus menyadari ini masalah kita bersama gitu. Mari kita atasi bersama gitu. Jangan hanya mengandalkan kampus gitu ya. Peran mahasiswa juga sangat penting di situ. Itu saya kira pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ngurah, terima kasih banyak Pak Mayong atas seluruh materi dan jawaban dan penjelasan yang sudah diberikan selama diskusi bulanan pada pagi hingga siang hari ini ya. Dan karena tadi kita memulai diskusi ini 30 menit lebih awal dan sekarang sudah menunjukkan pukul 12:30, maka sesi terakhir kita pada siang hari ini sudah selesai. Dan saya akan menutup diskusi bulanan Komako pada pagi hari hingga siang hari ini gitu. Sebelum saya menutup, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mayong dan Mas Ngurah atas ketersediaannya menjadi narasumber di diskusi bulanan Komako kali ini.
Dan semoga Komako dapat bekerja sama lagi bersama Pak Mayong dan Mas Ngurah di lain kesempatan ya Pak dan Mas. Ya, siap. Oke. Sudah. Ya, kepada teman-teman yang menyaksikan diskusi bulanan ini secara jarak jauh, semoga diskusi yang diadakan Komako ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada seluruh sivitas akademik UGM yang menyaksikan. Dan saya mewakili Komako sebagai moderator, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Mayong, Mas Ngurah, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan apabila kami ada kesalahan dalam menjalankan acara ini, apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, begitu. Sekali lagi kami mohon maaf, dan sekian. Oke, terima kasih Pak Mayong, Mas Ngurah, dan teman-teman yang menyaksikan. Sampai bertemu di diskusi bulanan Komako yang selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengupdate di Instagram Komako UGM untuk informasi-informasi event selanjutnya begitu. Terima kasih Pak Mayong, Mas Ngurah. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Ngurah. Pak Mayong. Ya, salam sehat semuanya ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Mari. Ya. Ya.